Ayo mulai. Tuh, ntar naik sana tuh. Oke guys, ntar kita Liwat-liwat lah kalau foto. tidak kenapa. Awak Iko namanya Rusli. Jadi kami adalah masyarakat sadar wisata atau kelompok komunitas wisata Danau Rayo Kabupaten Musi-Das Utara, disingkat Kota Dayo Muratara. Komunitas wisata Danau Rayo Muratara. Ya, Ibu Titin adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Musi-Das Utara yang mungkin lebih kurang 2 bulan yang lalu baru dilantik. Jadi langsung tekan gas, sebab agenda-agenda pariwisata sangat padat. Suguhan kita di Danau Rayo ini dalam rangka menyemarakkan STQ Sumatera Selatan, dan kami pada sore hari ini, siang menjelang sore ini, sangat berbangga hati ada tamu-tamu dari Benteng ya. Ya. Dari Benteng. Iya. Dulu di Benteng tuh masyarakat di sini. Dulu danau ini pasti dari tidak ada menjadi ada. Konon cerita pada tahun 14 kali 1111 riwayat terjadi danau ini. Kalau lihat di YouTube itu ada film Bujang Kurap Danau Rayo. Jadi ini wilayah namanya dulu Desa Pagar Reman, dipimpin oleh seorang raja, tapi raja ini raja yang zalim.
Kenapa dikatakan raja yang zalim? Singkat cerita, dia membenarkan bahwa dia akan, dikarenakan dia punya putri yang sangat cantik, ya, dia berdalih bahwa putrinya itu tidak boleh dinikahkan orang lain, malah bapaknya yang akan menikahkan dia. Jadi atas kezaliman itulah mungkin yang Maha Kuasa mendatangkan mungkin orang, malaikat yang diserupai orang, ya, bagaimana untuk melululantakkan perkampungan yang namanya Desa Pagar Remanyu itu. Sebab dengan dalih raja di Palembang katanya cerita sedikit bahwa untuk membenarkan dia ingin menikahkan putrinya itu, dia telaah ke Palembang. Dia bertanya dengan raja di Palembang, wahai Tuan Raja, kalau saya yang bercocok tanam, siapakah yang berhak untuk menikmatinya? Kata raja di Palembang, ya yang bercocok tanam. Yang bercocok tanam itu yang berhak menikmati karyanya itu. Pulang dia ke kampung. Wahai penduduk kampung, saya sudah telaah dengan raja. Tita raja di Palembang Bapak, kalau kita yang jadi begitu zolimnya. Sedangkan putrinya ini sudah dijodohkan dengan namanya Jainuddin. Namanya Jainuddin. Tetapi sudah diiyahkan pinangannya itu. Nah, bertambah lagi kezaliman sang raja. Si Jainuddin ini kan hanya dijanjikan setiap bulan diadakan pesta. Setiap bulan diadakan pesta. Apa kata raja? Saya ingin melihat bagaimana bakti calon menantu ini. Sehingga jadi kita bisa membayangkan betapa zalimnya raja tersebut. Singkat cerita, pada suatu pesta yang meriah, datanglah yang dikenal dengan satu tokoh Bujang Kurak ini. Sudah bertahun-tahun Bujang Kurak ini yang adiknya si Jainuddin itu sampai ke sini, kenapa kakak ini tidak adik ini tidak dinikahkan sudah sekian tahun. Kalau seperti ini berarti raja ini tidak benar. Bujang Kurak ini tinggal di sana, di rumah nenek itu. Pada suatu ketika di pondok nenek ini dipasang bambu-bambu sekitar ditebang. Kita tidak tahu apa maksudnya ini. Rupanya pada suatu hari, ya kan, raja ini tantang sama Bujang Kurak ini. Sekarang siapa yang berhak menikahkan putri itu? Kita punya satu sayembara. Saya setuju, kata raja. Bujang Kurak ini mengambil 7 batang lidi, ditancapkan di tanah bentuk lingkaran di suatu pesta, suatu perayaan. Pikir raja, ini gampang, satu persatu masyarakat. Sampai raja pun naik hitam mencabut lidi tersebut, tidak juga tercabut. Ya sudah, kalau demikian adanya, katanya, saya akan mencabut. Nenek tadi yang sudah rumah kecil tadi, pondok tadi, ya, sudah diberitahu itu banjir bandang, tidak henti-hentinya. Mungkin kalau zaman kini mungkin luper lapindo di Jawa, sehingga bertahun-tahun hancur lululantak semua, membentuklah satu kawah, ya. Itulah Danau Rayu. Penduduk semua mati, hanya tinggal nenek yang tinggal di pondok itu, sebab pondok itu terapung. Dikarenakan tadi dimasukkan bambu-bambu tadi, pondok itu terapung. Maka sering masyarakat ini melihat bahwa di tengah-tengah danau ini menyerupai bambu kuning yang kadang-kadang muncul. Itu perwujudan rumah nenek tadi yang baik hati dengan Jainuddin dan Bujang Kurak. Nah, sisa-sisa penduduk yang meninggal pada tahun 1111 itu sekarang ada di desa Karanganyar dan Karangwaru. Kenapa mereka tidak meninggal waktu itu? Ada yang sedang di kebun,
ada yang sedang merantau, sehingga begitu pulang mereka tidak ada lagi yang namanya pagar remaja. Maka mereka membuat rumah yang sekarang dikenal dengan Desa Karangbaru dan Karanganyar. Itu adalah keturunan dari Desa Pagar Remaja. Yang lain sehingga ada yang takut, ya kan? Jangankan orang luar, orang daerah sini pun ada yang sekalipun belum pernah mandi di sini, dikarenakan rasa ketakutan. Apalagi penduduk yang berasal dari Karanganyar dan Karangwaru itu, ya kan, mereka masih takut nanti ada dendam yang lama belum selesai, sehingga kemarin pun kami adakan acara bidar di sini. Semua desa di Muratara itu hadir di sini, ya kan, kita bidar mendayung. Tapi desa Karanganyar dia tidak mau. Apa kata tua-tuanya? Ya, Desa Karanganyar jangan main di danau. Takut nanti masih ada dendam daripada nenek moyang Zainuddin. Sampai seperti itu. Nah, ini kebenaran cerita wallahu a'lam bishawab. Tetapi inilah cerita rakyat. Kalau Danau Kerinci ada Danau Kerinci. Mungkin danau itu letupan dari gunung berapi, tapi di sini kan tidak ada gunung. Palung-palung laut pun di sini tidak jauh dari laut. Ini terbentuk seperti itu. Danau ini tidak ada sumber air masuknya kecuali mata air. Keluarnya ada. So, danau ini tidak akan banjir dan tidak akan surut, dia tetap seperti ini. Kalaupun naik paling 30 cm. Sebab keluarnya ini ke Sungai Rawas. Ada anak sungai, ini namanya Sungai Pancur, Sungai Tingkip, Sungai Lemurus, sampai ke Bingin Teluk. Kalau Bapak tahu Bingin Teluk, nah, keluarnya di sana. Nah, air ini tetap seperti ini, bentuk seperti mangkok, sedangkan sungainya di atas. Begitu dia sudah sampai ke dasar sungai, airnya tetap tidak akan berkurang seperti ini. Kemarau 97, akar akan bergerak ke atas. Ayo guys. Ayo, Ayo cepat bu. naik, siapkan lutut. Jahitan awak kembang guys. Aku nak copot jahitan tu.